Halo Sobat JPW, kembali bersama Tito. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas review tentang Milesto 2 Eliane, pada video kali ini Tito akan membahas dan membongkar daleman atau secara langsung isi dari mesin Milesto 2 Eliane ini. Langsung aja kita bongkar yuk. Ya, setelah pada review sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah tahu bagian luar dan fungsi-fungsinya. Pada video sekarang, kita langsung buka aja. Kita hanya memerlukan obeng dan tang saja nanti untuk membukanya. Jadi di sini, langsung di bagian atas, ada 6 baut sebetulnya yang menempel pada casing atas. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun yang kita perlu buka hanya 4, jadi 2 baut terdepan ini hanya sebagai pengikat saja, jadi dia tidak perlu dibuka. Jadi dia seperti lock. Kita buka mulai dari yang sebelah kiri ini. Seperti biasa, jangan lupa sediakan tempat untuk menaruh baut agar mudah ditemukan. Kita buka yang sebelah kanan. Jadi baut di kiri dan kanan ini memang bentuknya lebih besar dari yang di belakang. Nanti bisa dilihat. Kita buka yang bagian belakang. Untuk membukanya kita cukup menggunakan obeng plus saja. Jadi tidak ribet ya, sangat mudah. Nah, setelah terbuka semua, kita lihat di sini tidak dibuka. Karena fungsinya nanti seperti ini, diangkat. Nah, gitu. Jangan lupa ini diberikan terlebih dahulu si penutupnya. Oke. Ada selotipnya langsung dari sana. Kita copot dulu selotipnya. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa tarik selangnya dulu dari bagian dalam. Jadi selangnya agar tidak nyangkut, tarik perlahan. Jadi tarik perlahan dulu. Karena ini mesin baru yang kita buka, jadi nggak ada airnya. Kalau untuk Sobat JPW nanti yang ingin buka mesin yang sudah dipakai, hati-hati airnya dikosongkan dulu. Lalu kita copot soket bagian depan. Nah, soket ini kadang suka ketarik nih. Karena Sobat JPW lupa lepas, main tarik aja, ternyata dia masih menempel. Nah, ngebukanya cukup seperti ini. Ini ada pushnya, ada klik, tinggal ditarik. Nah, terlepas. Baru kita singkirkan kap bagian atasnya. Oke. Cari tempat yang landai. Nah, kita langsung bisa lihat bagian dalam dari mesin Milesto Eliane ini. Jadi Milesto 2 Eliane ini sebetulnya penyempurnaan. Jadi Milesto Eliane 2 ini sebelumnya ada Milesto Irina M2, ini Milesto 2 M3 atau Eliane. Nah, kita ambil obeng untuk menunjuk bagian-bagiannya. Saya akan coba jelaskan mulai dari bagian sebelah kanan sini. Nah, ini di sini yang langsung berhubungan dengan switch di depan. Ini namanya switch untuk hot water. Jadi kalau kita narik tuas ini ke atas, hot waternya nyala ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini kayak bentuknya kayak stop kontak biasa atau switch biasa. Lalu ke sebelah kiri juga, tapi dia terpisah, jadi rapih banget. Terus geser lagi ke sebelah sini. Ini boilernya. Jadi langsung ke boilernya. Ini boiler untuk brewing. Jadi khusus untuk brewing saja. Di boiler brewing ini sendiri kapasitasnya di 420 mili. Jadi kapasitas air 420 mili itu kurang lebih ya, kalau satu shoot 30 mili bisa sekitar di atas 10 cup ya, 10 shoot untuk espressonya dalam waktu bersamaan atau menempel. Jadi terus-terusan dibikin 10 kali untuk shoot espresso, dia kuat. Nah, dari sini kelihatan ini ada heating element. Jadi dua ini heating element. Nah, ini untuk mengalirkan airnya.
Jadi sistemnya nanti dari sini belok ke dari solenoid gini, dari pompa narik ke solenoid dulu baru ke sini. Nah, dari boiler ini di sini juga ada termostatnya. Ini yang warna hitam. Yang ada locknya warna merah. Termostat ini fungsinya untuk menahan untuk arus sampai dengan titik temperatur yang kita inginkan. Jadi kalau udah stabil temperaturnya, dia hanya menahan, tidak memanaskan lagi. Makanya listriknya nanti bisa cut off setengahnya karena termostat ini nih fungsinya. Geser lagi ke sebelah sini, ini ada manometer. Ada manometer untuk brewing pressure. Jadi kalau pada mesin Alex Duetto, kita presurnya itu adalah presur pompa langsung yang 9 bar. Kalau pada Milesto, kita presurnya berdasarkan dari tingkat kepadatan kopi. Jadi grind size atau kepadatan kopi pada saat kalibrasi, dia akan menunjukkan presurnya di sini berapa. Nah, yang optimal, yang ideal, dia di coklat tengah-tengah, itu 9 bar. Turun sedikit dari si manometer ini. Ke sebelah sini, ini ada solenoid valve. Tapi solenoid valve-nya kalau kita lihat, kita luruskan ke bawah, ini adalah solenoid valve untuk hot water nih di bawah. Jadi, switch pada saat kita mau menyalakan hot water tadi yang di sini. Nah, kita nyalain, air ditarik, lewat sini, langsung lewat sini. Nah, baru solenoidnya kalau ada arus dia ngebuka, baru air keluar dari hot water pipa ini. Geser sedikit dari si solenoid valve. Sebetulnya di sini ada power supply, tapi power supply-nya di sini bukan untuk keseluruhan. Nah, di sini power supply-nya hanya untuk lampu. Pada saat kita nyalakan ini mesin, lampu akan ikut menyala. Karena lampunya LED dengan power yang besar, jadi dia butuh power supply. Ini power supply-nya. Geser sedikit lagi ke sini, ini ada pompanya. Nah, pompanya, meskipun Milesto ini pabrikannya Cina, tapi pompanya sudah lisensinya atau pabrikannya dari Italia. Ini pompanya Ulca. Nah, ini standar mesin-mesin kelas yang memang sudah komersial. Ya, kalau kita sebut yang depannya SIM gitu ya. Itu yang model-model Oscar 2 gitu udah pakai pompa sekelas ini, tapi harganya pasti lebih mahal dari ini mesinnya. Terus kita geser dari si pompa Ulca ini ke sini, ini solenoid valve tapi untuk brewing. Jadi brewing sama sistemnya kayak tadi, kita buka, air ketarik. Jadi setelah kita buka air ketarik, dia narik dari pompa, dari water tank, lalu air dialirkan ke solenoid dulu. Solenoid kalau ada daya, ada listrik, dia ngebuka, baru dia keluar dari brewing group head. Share lagi. Di sekitar sini sebetulnya kabel-kabel untuk ini yang tadi soket untuk shot timer. Yang shot timernya tuh ada di kap mesinnya. Nah, ini soketnya. Jadi dia sudah punya shot timer yang biasanya kita perlu stopwatch tambahan ya. Kalau di Milesto ini nggak perlu. Lalu ke sini ini ada steam. Jadi ini steam steam open. Jadi switch steam kayak gini. Kalau kita mau putar knobnya ke arah belakang atau ke kiri ya, kalau dari sini itu ngebuka, putar ke arah kanan atau nutup. Nah, ini bisa didengarkan pada saat kita buka, kedengaran suara klik. Nah, kedengaran ya. Nah, suara klik ini artinya apa? Jadi di sini ada 4 soket yang fungsinya beda-beda. 2 soket itu untuk membuka si solenoid valve-nya, yang 2 soket lagi untuk menyalakan pompa. Jadi pada saat kita buka, seperti kita membuka keran pada saat kita buka. Jadi keran kebuka, pada saat kita buka dia akan mengalirkan steam langsung dari sini, dari bawah. Tapi ketika kita hanya membuka tapi tidak terdengar suara switch kliknya, nah suara kliknya nggak kedengeran atau tidak terpencet, berarti kita hanya membuka keran tanpa menyalakan mesin pompanya. Jadi ketika kita buka pastikan kedengeran suara klik supaya pompanya nyala. Jadi sekaligus dia keluar untuk sistemnya atau uapnya. Nah, untuk geser lagi ke sini, ini boiler untuk steam. Boiler steamnya ini modelnya memang thermoblock tapi udah bagus. Untuk listriknya juga cukup besar dan menghasilkan yang cukup stabil. Jadi 1450 watt di sini untuk boiler steamnya saja. Sama fungsinya kayak boiler brew, tapi dia untuk menghasilkan uap. Nah, ini ada heating elemennya di depannya ada 2. Solenoidnya sampai ada 3. Bukan solenoid. Termostatnya kalau tadi brewing hanya 1, si steam ada 3.
Kenapa? Karena panasnya cukup ekstrim. Dia kalau dilihat di solenoid ini panasnya sampai 155 menahannya. Jadi kalau untuk steamnya sendiri pasti udah kencang dan uapnya juga udah stabil ya. Nah, terus dari si boiler steam ini sebetulnya ada di bawah, nanti kita buka. Nah, ini ke bawah. Ini pompa steamnya, ini ada di bawah, nanti kita buka. Geser dulu ke sebelah dulu. Ini water tank. Water tanknya kapasitasnya 3 liter. Cukup besar, dan seperti di review sebelumnya kita bisa menggabungkan si selang dari internal boiler brewingnya langsung ke selang eksternal supaya bisa narik dari galon. Tapi kenapa kalau untuk steamnya belum bisa? Nah, nanti kita kasih tahu kenapa steamnya belum bisa. Selain karena pipanya kecil, karena pompanya juga belum proper. Nanti kita buka, dilihat dari sini, dari bagian belakang. Untuk membuka yang bagian pompa kecilnya, kita baru membutuhkan ini. Jadi kita butuh 2 alat ini. Yang pertama untuk menahan si bir yang di luar, yang ini ketangnya, yang obeng minnya harus ukuran kecil karena kita lumayan sempit ya tempatnya untuk membukanya. Jadi kita buka sedikit ini. Ini hanya penahan panas aja. Supaya panas dari si steam boiler tidak kemana-mana. Nah, setelah kita buka sedikit saja, kita tahan. Posisinya sempit, pakai tangan saya kebesaran. Nah, ini cukup keras. Nah, sebentar, saya balik posisinya, saya dari sebelah depan. Sebentar, oke. Karena tadi pakai tangan kiri, sekarang pakai tangan kanan untuk membukanya. Lumayan keras. Nah, oke, terbuka. Nah, ini bautnya, jangan lupa langsung disatukan. Jadi tips untuk sobat JPW yang pengen coba ngoprek ya mesinnya sendiri. Jadi kalau ada baut yang menempel dengan murnya atau dengan yang bautnya kan cowok ya, ini cowoknya, jangan sampai terpisah. Nanti kalau terpisah susah sendiri atau repot sendiri carinya. Harus langsung disatukan. Seperti biasa, taruh lagi. Ada 2 ya, baru 1 kebuka. Tahan lagi pakai tangnya. Ya udah, bisa diputar pakai tangan nih. Oke, cukup nyelip. Atau bisa juga kalau sobat JPW punya obeng yang panjang banget ya, ya biasanya jarang, bisa dari sini nih. Jadi lebih gampang untuk muternya. Cuma saya lebih prefer karena saya punyanya obeng yang pendek. Oke, kebuka. Ambil seperti di atas. Ini dia, satukan kembali. Nah, kita tinggal buka penutup cupnya. Penutup cupnya stainless juga. Penutup bagian bawah bisa dilihat. Saya akan ambil center sebentar dari bagian bawahnya. Nah, itu pompanya. Jadi kalau dari bawah, dari sini mungkin. Nah, itu ada pompanya, kecil sekali ya. Kalau dibilang buat steam sudah cukup kuat. Itu karena memang dia peruntukan untuk steam. Jadi yang ditarik hanya sedikit air, namun daya dorongnya untuk mendorong uap juga cukup besar. Nah, nanti di situ sama seperti ini. Fungsinya untuk naruh air, cuma dia untuk steam. Dan di atasnya ada solenoidnya. Jadi ketika kita alirkan arus, solenoidnya kebuka, air ketarik. Nah, ketarik ke sini, dipanaskan di sini. Setelah dipanaskan langsung dialirkan ke arah steam 1. Jadi steam kita bisa berfungsi.
Ada pertanyaan dari Sobat JPW, PC boardnya mana Mas? Nah, PC boardnya ini. Dia cukup rapi, naruhnya di atas ya, nggak gampang. Ini di bawah di sini. Kenapa saya bilang cukup rapi? Jadi dia menghindari lag atau menghindari kebocoran ketika ada air ataupun kita nuang si water tanknya ada muncratan air sedikit gitu ya ke bawah. Jadi dia tidak terkena apapun di bawah, tidak terkena air, jadi dia aman di atas. Nanti PC boardnya saya nggak buka karena kalau dibuka nanti jadi nggak baru lagi mesinnya. Untuk bagian dalamnya kita akan coba tutup kembali juga. Terus kalau Sobat JPW juga mau tanya-tanya misalkan di video ini, Mas kemarin saya ngerasa mesin saya udah over terus tiba-tiba mati sendiri, troubleshootingnya seperti apa, itu akan kami bahas lagi untuk video berikutnya ya. Nanti kita bahas lagi troubleshootingnya ya. Oke, sekian untuk video kali ini, terima kasih. Sekian untuk video bongkar Milesto 2 Eliane kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa membantu untuk Sobat JPW sekalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.